Lulusan tanpa ilmu, ancaman generasi bagi masa depan. Fenomena kelulusan tanpa kompetensi nyata semakin sering menjadi sorotan dalam dunia pendidikan modern saat ini. Banyak siswa dapat naik kelas dan lulus sekolah meskipun kemampuan akademiknya belum memadai. Kebijakan yang terlalu menekankan asas semua harus naik kelas dan semua harus lulus berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius bagi kualitas generasi mendatang. Lulusan tanpa ilmu bukan sekedar persoalan teknis pendidikan, melainkan ancaman sistematik yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, daya saing bangsa, dan masa depan generasi muda. Ketika siswa merasa bahwa apapun hasil belajarnya, mereka tetap akan naik kelas dan tetap memperoleh jasa, motivasi untuk belajar akan semakin melemah. Proses pendidikan pun berubah menjadi sekedar formalitas, bukan lagi wadah pembentukan kompetensi, karakter, dan sikap tanggung jawab. Di sisi lain, guru berada dalam posisi yang serba salah. Regulasi yang membatasi tindakan kolektif membuat mereka kesulitan menegakkan kedisiplinan. Sebagian orang tua pun lebih cepat melapor daripada berdialog, sehingga kewibawaan sekolah melemah. Tanpa sinergi antara sekolah, guru, dan orang tua, pendidikan kehilangan makna dasarnya sebagai tempat penumbuhan pengetahuan, keterampilan, dan akhlak. Dampak buruknya akan terlihat ketika lulusan memasuki dunia kerja. Jasa yang tidak merepresentasikan kompetensi membuat lulusan muda tersingkir, sulit bersaing, dan tidak mampu menunjukkan kemampuan yang diharapkan. Lulusan tanpa ilmu sama saja mempersiapkan generasi yang rapuh dan tidak siap menghadapi tuntutan zaman. Banyak orang tua kini semakin gelisah terhadap arah kebijakan pendidikan yang berlaku. Tidak sedikit yang menilai bahwa lebih baik seseorang anak tinggal kelas daripada dinaikkan kelas tanpa benar-benar memahami materi. Demikian pula, lebih baik seorang anak tidak lulus daripada menerima jasa yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Kekhawatiran ini muncul karena adanya aturan yang mendorong agar semua siswa tetap naik kelas dan tetap lulus, meskipun belum menunjukkan penguasaan akademik yang memadai. Kebijakan semacam ini dikhawatirkan dapat menurunkan semangat belajar. Anak-anak mulai merasa bahwa apapun perilaku dan hasil belajarnya, mereka tetap akan mendapatkan jasa. Pada akhirnya, rutinitas sekolah menjadi longgar. Siswa merokok di lingkungan sekolah, melawan guru, mengabaikan tugas, dan tidak menghargai proses pembelajaran karena merasa tidak ada konsekuensi. Sementara itu, guru berada dalam tekanan regulasi yang membatasi ruang gerak. Mereka tidak boleh terlalu tegas, tidak boleh marah, dan tidak boleh memberikan sanksi edukatif tertentu, karena khawatir dilaporkan kepada pemerintah atau pihak berwenang. Sebagian guru memilih bersikap pasif. Yang penting saya mengajar, tanpa dapat mengambil tindakan pendidik yang tegas. Ketakutan ini pada akhirnya menghambat proses pembinaan karakter siswa di sekolah. Dulu ketika siswa tidak mengerjakan tugas, mereka menerima sanksi edukatif yang mendidik, dan orang tua mendukung tindakan tersebut. Mereka menyadari bahwa sekolah merupakan tempat untuk menanamkan disiplin dan mencari ilmu. Namun kini teguran kecil pun dapat menjadi alasan bagi sebagian orang tua untuk melapor, sehingga mengkikis kewibawaan lembaga pendidikan. Pertanyaan fundamental pun muncul. Untuk apa sebenarnya kita menyekolahkan anak? Apakah hanya untuk memperoleh jasa? Jika demikian, jasa tidak lebih dari selembar kertas tanpa makna. Jasa akan menjadi sampah apabila tidak sejalan dengan kompetensi nyata yang dimiliki pemiliknya. Lulusan
SMA bahkan sarjana dapat kesulitan mendapatkan pekerjaan jika kemampuan yang dibutuhkan tidak dimilikinya, sehingga mereka mudah kehilangan arah dan tersingkir dari persaingan. Ijazah seharusnya mencerminkan kompetensi. Naik kelas seharusnya menjadi bukti bahwa siswa telah menguasai pelajaran di tingkat sebelumnya. Jika tidak demikian, baik naik kelas maupun ijazah kehilangan makna dan tujuan dasarnya. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan besar yang perlu direfleksikan. Pertama, apakah kebijakan pendidikan yang kurang tepat? Apakah guru dibatasi sehingga tidak mampu mendidik dengan efektif? Atau apakah pola pikir sebagian orang tua berubah dan tidak lagi menempatkan nilai pendidikan sebagai prioritas? Jika setiap teguran kepada anak selalu dilaporkan dan jika tujuan utama sekolah hanya untuk menerima jasa, maka hilanglah esensi pendidikan. Sekolah adalah tempat menumbuhkan kecerdasan, karakter, keterampilan, dan disiplin. Tanpa itu semua jasa dapat dicetak, tetapi kecerdasan dan kemampuan tidak dapat diciptakan dan dicetak oleh mesin. Pada akhirnya, bila praktek kelulusan tanpa kompetensi tetap dibiarkan, kita tidak sedang menyiapkan masa depan yang rapuh, bukan masa depan yang kuat.